Namaku Aisyah. Aku dibesarkan dalam keluarga sederhana yang menjunjung tinggi nilai agama. Sejak kecil, aku sudah terbiasa mengenakan hijab dan menjaga pergaulan. Bagiku, hijab bukan sekadar kain penutup kepala, tapi juga simbol ketaatan dan kehormatan sebagai seorang wanita muslimah. Aku tumbuh menjadi wanita dewasa yang percaya bahwa cinta sejati pasti beriringan dengan restu dari Allah. Aku mengenal Reza melalui seorang kerabat. Reza adalah pria mapan, berpendidikan tinggi, bekerja di sebuah perusahaan multinasional, dan berasal dari keluarga terpandang. Jujur saja, saat pertama kali melihatnya, hatiku berdebar. Reza begitu ramah, pandai bicara, dan tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan sopan. Namun, ada satu hal yang membuatku ragu, Reza bukan pria yang rajin ibadah. Dia baik, Aisyah. Meski belum terlalu dekat dengan agama, siapa tahu setelah menikah denganmu, dia akan berubah, ujar bibi yang memperkenalkannya padaku. Aku pun berpikir, mungkin benar. Aku tak bisa berharap kesempurnaan dari manusia, dan aku sendiri bukan wanita sempurna. Mungkin aku bisa menjadi jembatan hidayah untuknya. Dengan niat itu, aku menerima lamaran Reza. Kami menikah dalam sebuah pesta yang mewah dan meriah, seperti impian banyak wanita. Hari-hari awal pernikahan kami terasa manis. Reza tampak mencintai dan menghormatiku. Ia sering membawakan bunga sepulang kerja, mengajakku makan malam romantis, dan memperlakukanku seperti putri raja. Namun semua itu berubah perlahan saat aku mulai mengajak Reza untuk lebih dekat kepada Allah. Sayang, kita salat maghrib dulu yuk, kataku lembut suatu sore. Reza hanya mengangguk sambil memainkan ponselnya. Nanti aja. Kamu duluan aja, aku masih ngantuk. Begitu terus setiap hari. Ajakanku untuk salat berjamaah selalu berujung penolakan. Bahkan ketika aku memintanya menjadi imam, ia hanya tertawa kecil. Udahlah, kamu lebih paham agama dari aku. Kamu aja yang jadi imam, katanya enteng, seolah ibadah adalah sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Aku mencoba bersabar. Aku masih yakin, hidayah bisa datang perlahan. Tapi ternyata ujian tak berhenti di situ. Suatu hari, Reza memintaku melepas hijab saat akan menghadiri acara kantornya. Sayang, acara nanti formal banget. Klien-klienku dari luar negeri, kamu jangan pakai hijab ya. Nanti kamu kelihatan terlalu konservatif, katanya sambil menyisir rambutnya di depan cermin. Aku tertegun. Reza, aku nggak bisa. Ini perintah agama, bukan soal budaya. Reza mendekat, memegang kedua bahuku. Aisyah, kamu cantik banget tanpa hijab. Kenapa sih kamu harus menutupi kecantikanmu? Aku bangga punya istri secantik kamu, masa harus disembunyiin? Lagian, aku malu sama teman-teman kalau istriku terlalu tertutup begitu. Hatiku bergetar. Aku tak percaya ia bisa berkata seperti itu. Tapi karena aku ingin menjaga rumah tangga, menjaga keharmonisan, dan meyakini bahwa kesabaran adalah kunci, aku menuruti permintaannya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak baligh, aku keluar rumah tanpa hijab. Rasanya hampa, seolah ada bagian dari diriku yang hilang. Aku merasa telanjang, walau tubuhku tetap terbalut pakaian. Tapi senyum puas Reza seolah menjadi penawar saat itu. Aku berharap, ini hanya satu kali, tapi aku salah. Setiap kali kami pergi ke acara formal, Reza selalu melarangku mengenakan hijab. Bahkan, ketika aku mengenakannya saat pergi ke supermarket pun, dia akan mencibir, ngapain sih repot-repot? Kamu itu cantik, sayang. Jangan kayak ibu-ibu tua gitu deh. Lama-lama, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Setiap kali melihat cermin, aku merasa asing dengan pantulan wajahku. Aku mulai menjauh dari teman-teman pengajian, merasa malu karena telah menanggalkan prinsip yang selama ini kupegang. Dalam diam, aku menangis hampir setiap malam. Aku rindu menjadi diriku sendiri. Aku rindu bersujud dengan tenang, rindu memakai hijab dengan bangga, rindu mengaji tanpa harus merasa takut dikritik. Tapi setiap kali aku ingin berbicara dari hati ke hati dengan Reza, ia selalu mengalihkan topik atau memarahiku. Jangan bawa-bawa agama mulu, Aisyah. Aku nikahin kamu karena kamu manis, bukan karena kamu ustazah. Bentaknya suatu malam saat aku mencoba mengajaknya salat bersama. Aku terdiam.
Kata-kata itu seperti pisau yang menyayat hati. Sejak kapan cinta menjadi buta terhadap iman? Hari demi hari, rasa cintaku pada Reza perlahan berubah menjadi luka yang dalam. Aku masih berusaha bertahan, berharap suatu saat hatinya terbuka. Aku mendoakannya setiap malam. Tapi doaku seolah mengambang di udara. Puncaknya terjadi ketika aku menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Reza dari seorang wanita muda yang sangat berbeda denganku. Wanita itu seksi, terbuka, dan jelas bukan tipe wanita yang akan memakai hijab. Bahkan dalam salah satu pesan, wanita itu menertawakanku. Kasihan istrimu, Mas, pasti nggak ngerti cara memuaskan suami ya? Wajahnya polos banget, beneran istri rumahan sejati. Tapi kamu nggak pernah bosan ya masih bertahan sama dia? Air mataku tak terbendung. Dunia rasanya runtuh saat itu. Reza yang selama ini kubela, kucintai, dan kudoakan siang malam, ternyata tega menghancurkan kepercayaanku. Saat aku menghadapkan bukti perselingkuhan itu padanya, Reza tak tampak menyesal. Justru ia berkata dengan nada meremehkan, "Kamu terlalu membosankan, Aisyah. Kamu terlalu alim. Aku butuh wanita yang bisa membuatku hidup." Aku hanya diam. Tangisku sudah tak bisa lagi menggambarkan perihnya hati. Di malam itu, aku bersujud lama, sangat lama. Aku menangis di hadapan Allah, meminta kekuatan. Aku sadar, ini bukan rumah tangga yang Allah ridai. Ini bukan cinta yang membawa ketenangan, tapi cinta yang menggerogoti imanku. Hari itu, aku memutuskan, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku harus kembali menjadi Aisyah yang dulu, yang tunduk pada Rabb-nya, bukan pada manusia yang memaksa meninggalkan prinsipku. Setelah malam itu, malam di mana aku sujud begitu lama dalam tangis dan perih, aku mulai melihat kehidupanku dengan mata yang berbeda. Bukan lagi mata seorang istri yang terus berusaha bertahan, tapi mata seorang perempuan yang mulai sadar bahwa dirinya tak seharusnya terus dihancurkan. Namun, meski hatiku sudah hampir bulat untuk pergi, aku masih bimbang. Ini pernikahan. Ikatan yang dulu kubangun dengan penuh harap dan doa. Haruskah aku menyerah sekarang? Atau masihkah layak untuk bertahan meski luka kian dalam? Aku masih ingat pagi setelah pertengkaran kami. Reza pulang larut malam, tak meminta maaf, tak menjelaskan apapun. Ia hanya langsung masuk kamar dan tidur seolah tak ada yang terjadi. Aku menatap punggungnya lama. Dada ini penuh sesak, seperti ingin berteriak, tapi yang keluar hanya helaan napas yang berat. Esoknya, Reza bangun seperti biasa, bahkan sempat bersiul saat mengenakan kemejanya. "Aku ada meeting pagi ini, kamu jangan ganggu ya," katanya sambil merapikan dasi. Ia bahkan tak melihat ke arahku. Aku hanya diam. Ada yang patah dalam diriku, dan aku tahu itu bukan hal kecil. Setelah ia pergi, aku membuka lemari. Tanganku gemetar saat meraih sehelai kerudung panjang berwarna biru tua, kerudung pertamaku sejak SMP. Kain itu sudah kusimpan lama, tak pernah kubuang, meski selama ini hanya terlipat rapi di sudut lemari. Kuraih kain itu. Kucium. Mataku kembali berkaca-kaca. Disinilah ketenangan dulu datang. Di bawah hijab ini, aku merasa terlindungi. Tapi demi seorang lelaki yang kucintai, aku melepasnya. Dan apa balasannya? Penghinaan, penolakan, bahkan pengkhianatan. Aku duduk lama di depan cermin. Lama sekali. Lalu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku kembali mengenakan hijab dengan sepenuh hati. Saat itu aku tidak pergi kemana-mana. Aku hanya ingin mengenakannya, duduk diam, dan membiarkan diriku meresapi damai yang selama ini hilang. Tangisku pecah lagi, tapi kali ini bukan karena luka dari Reza, tapi karena betapa aku merindukan hubungan yang dulu begitu hangat dengan Allah. Beberapa hari berikutnya, aku tetap mengenakan hijab di dalam rumah. Reza tentu saja marah ketika melihatku. "Apa-apaan ini, Aisyah?" tanyanya ketus. "Kamu pakai hijab lagi? Mau jadi apa sih? Aku kan udah bilang, aku nggak suka kamu berhijab." Aku menatapnya dalam. "Aku cuma ingin jadi diriku sendiri, Reza. Aku rindu hijabku. Aku rindu rasa damai yang dulu. Aku nggak bisa terus-terusan hidup menyenangkanmu tapi kehilangan diriku sendiri." Reza mencibir. "Kamu ini terlalu bawa-bawa agama. Nggak semua orang cocok hidup kayak kamu."
Dunia nyata itu beda. Aku hanya tersenyum. Mungkin benar. Dunia Reza dan duniaku memang berbeda. Tapi bukankah seharusnya pernikahan menyatukan dua dunia, bukan memaksa salah satunya hancur demi yang lain? Hari-hari selanjutnya menjadi semakin dingin. Reza semakin sering pulang larut, semakin acuh, dan semakin terbuka menyembunyikan hubungannya dengan wanita lain. Aku pernah melihatnya berangkat kerja dengan parfum berbeda. Pernah juga menemukan bekas lipstik di tisu mobil. Namun yang lebih menyakitkan bukanlah perselingkuhannya, tapi betapa ia sudah tak menganggapku sebagai manusia yang layak dihargai. Aku pulang telat, katanya suatu malam tanpa menatapku. Jangan tanya kenapa. Aku capek. Aku tak menjawab. Aku hanya menatap sajian makan malam yang tak disentuh. Lama-lama, aku sadar, aku bukan lagi istri dalam rumah ini. Aku hanya pengurus rumah tangga, boneka hidup yang keberadaannya tak penting. Aku bukan pasangan, aku bukan sahabat, aku bukan teman bicara. Aku hanya bayangan. Tekanan demi tekanan itu makin mengguncang. Pernah suatu malam aku bicara dari hati ke hati. Reza, apa kamu masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Ia menatapku dingin. Aku nggak tahu, Aisyah. Yang jelas, aku nggak nyaman kalau kamu terus pakai hijab. Aku butuh istri yang bisa dibawa kemana-mana tanpa bikin malu. Aku ini pebisnis. Kamu ngerti nggak, pentingnya penampilan di dunia kerja? Jadi penampilan lebih penting daripada akhlak? Tanyaku lirih. Ia tertawa mengejek. Kamu ini terlalu kuno. Sejak malam itu, aku tahu jawabannya. Aku mulai mengumpulkan keberanian. Diam-diam aku menghubungi pengacara. Aku menyiapkan surat cerai. Aku tahu, langkah ini tak mudah dan akan menuai banyak omongan. Tapi aku tak peduli. Lebih baik hidup dalam damai bersama Allah daripada terus hidup dalam rumah yang membunuhku perlahan. Sebelum menyerahkan surat itu, aku salat tahajud. Aku minta kekuatan dari Allah. Dan pagi itu, saat Reza sedang bersiap ke kantor, aku letakkan amplop coklat di meja makan. Apa ini? Tanyanya curiga. Surat cerai, jawabku tegas. Ia terdiam. Wajahnya berubah, tapi bukan sedih, lebih ke marah dan bingung. Kamu serius? Ini cuma karena kamu mau pakai hijab lagi. Aku menggeleng. Ini karena aku sadar, selama ini aku kehilangan diriku. Aku kehilangan kehormatan, kehilangan kedamaian. Dan aku nggak bisa terus hidup dalam rumah yang menghinakan nilai-nilai yang kupegang. Reza membuang wajah. Terserah. Aku juga udah muak hidup kayak gini. Kata-katanya tak menyakitkan lagi. Justru seperti pembebasan. Aku merasa ringan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa bernapas lega. Beberapa minggu setelah itu, aku resmi bercerai. Banyak orang mencibir. Keluarga Reza menyalahkanku. Bahkan sebagian teman mengatakan aku egois. Tapi mereka tak tahu luka yang kualami selama ini. Mereka tak tahu bagaimana rasanya menjadi wanita yang ditekan untuk menjadi bukan dirinya sendiri. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Meski awalnya mereka kaget dan kecewa, mereka akhirnya menerima keputusanku. Hari demi hari, aku mulai menata hidup. Aku mulai aktif kembali di komunitas muslimah. Aku belajar memperdalam ilmu agama. Aku kembali menemukan makna salat, makna ikhlas, makna sabar. Dan yang paling indah, aku kembali merasakan kedamaian di balik hijabku. Tak ada lagi yang memaksaku melepasnya. Tak ada lagi cibiran atau paksaan. Aku bebas. Aku merdeka. Aku bahagia. Setiap langkahku kini terasa ringan. Setiap doa terasa lebih khusyuk. Setiap malam, aku menangis lagi, bukan karena luka, tapi karena rasa syukur. Aku sadar, Allah tak pernah meninggalkanku. Dia hanya menunggu aku kembali. Dan ketika aku berani melangkah dengan iman, pintu-pintu kebahagiaan mulai terbuka satu persatu. Hidup pasca perceraian tak semudah yang dibayangkan orang. Banyak yang mengira aku akan langsung bahagia setelah terbebas dari Reza. Padahal kenyataannya, setiap hari aku harus belajar kembali berdiri di atas kaki sendiri. Bukan hanya rasa sakit karena pengkhianatan, tapi juga tatapan penuh penilaian dari orang-orang yang dulu memujiku sebagai istri sempurna. Aisyah, kamu terlalu idealis.
Coba kamu lebih nurut sama Reza, mungkin dia nggak akan selingkuh, kata salah seorang tante dari pihak keluarga Reza saat tanpa sengaja bertemu di pasar. Aku hanya tersenyum. Aku tak punya tenaga lagi untuk menjelaskan bahwa semua usahaku sudah kulakukan. Kadang orang terlalu mudah menghakimi tanpa tahu perjuangan yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah orang lain. Namun, di tengah semua cibiran dan luka yang belum sembuh, aku tetap berpegang pada satu hal, hijabku. Kini aku mengenakannya dengan mantap, tanpa ragu. Hijab itu tak hanya menutup auratku, tapi juga menyelubungi luka-lukaku, menenangkanku, dan membuatku merasa utuh kembali. Saban hari aku mulai menata hidup dari nol. Aku membuka kelas privat mengaji untuk anak-anak dan ibu-ibu di sekitar komplek. Aku juga menerima pesanan catering kecil-kecilan. Semua kulakukan dengan niat untuk mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Suatu hari, salah satu murid ngajiku, seorang anak perempuan bernama Naila, datang ke rumah membawa ibunya. "Ustazah Aisyah," ucap ibunya sambil tersenyum hangat. Naila bilang, dia suka banget cara ibu ngajarin. Saya jadi ingin belajar juga. Boleh saya ikut ngaji bersama ibu? Hatiku meleleh. Panggilan, Ustazah, mungkin terlalu mulia bagiku, tapi aku menerimanya dengan rendah hati. Hari-hari itu mulai berubah. Aku tak lagi merasa sendirian. Setiap pagi aku bangun dengan semangat untuk berbagi ilmu. Setiap malam aku tidur dengan perasaan tenang karena tahu aku sedang berjalan di jalan yang benar. Namun, luka dari masa lalu tak sepenuhnya hilang. Satu hari, saat aku sedang membuka WhatsApp di ponsel lama yang dulu kupakai saat bersama Reza, karena saat itu aku sedang mencari nomor penting, aku tanpa sengaja membuka arsip obrolan lama. Di sana, ada banyak percakapan Reza dengan perempuan yang menjadi selingkuhannya dulu. Sakit memang, tapi saat ku baca ulang, ada sesuatu yang justru membuatku terdiam cukup lama. "Aku capek banget, sayang," tulis Reza kepada perempuan itu. "Istriku terlalu alim, terlalu tertutup. Kamu tahu, dia pernah ngajak aku salat berjamaah tiap malam? Aku mau tidur aja dia ajak diskusi agama." Membaca itu, aku seharusnya marah. Tapi justru aku merasa iba. Reza bukan hanya menyakitiku, tapi dia juga menyakiti dirinya sendiri karena menolak sesuatu yang justru akan menyelamatkan hidupnya. Hati manusia memang tak bisa dipaksa. Hidayah adalah urusan Allah. Di antara pesan-pesan itu, ada satu foto yang membuat mataku berkaca-kaca. Sebuah tangkapan layar dari status Instagram Reza yang memperlihatkan ia dan wanita itu sedang liburan ke Bali. Ia menulis, "Akhirnya bisa hidup bebas, tanpa aturan-aturan kaku. Ini hidup yang sebenarnya." Aku menggigit bibir bawahku, menahan air mata yang kembali mendesak keluar. Begitu hina rupanya aku di matanya. Padahal aku menikah dengan harapan bisa menjadi pakaian baginya, melindungi dan mendampinginya dalam kebaikan. Tapi aku hanya dianggap beban. Namun, malam itu, saat aku kembali menatap wajahku sendiri di cermin, dengan hijab menutupi kepalaku dan mata yang lelah tapi tetap bersinar, aku tahu, aku telah membuat pilihan yang benar. "Aku memang bukan wanita yang kau banggakan, Reza," gumamku lirih. "Tapi aku wanita yang kini dibanggakan oleh diriku sendiri." Hari-hari pun berlalu. Aku kembali aktif di komunitas kajian. Aku bahkan mendapat undangan dari masjid sekitar untuk mengisi acara khusus wanita. Banyak yang mulai mengenalku sebagai perempuan tangguh yang tetap berdiri di tengah badai. Tapi dunia memang kecil. Suatu siang, saat aku baru saja keluar dari toko sembako setelah membeli beberapa kebutuhan rumah, aku melihat sosok yang sangat kukenal turun dari mobil mewah, Reza. Ia tampak lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Wajahnya pucat dan matanya sayu. Di sebelahnya, tidak ada wanita seksi yang dulu membuatnya meninggalkanku. Ia sendiri. Sendirian. Aku berusaha menghindar. Tapi ternyata Reza melihatku duluan. "Aisyah," panggilnya. Aku menoleh. Dalam hati sempat berdebar, tapi aku tetap tenang. Aku hanya tersenyum kecil. "Assalamualaikum, Reza." Ia melangkah mendekat, tampak canggung. "Waalaikumsalam. Kamu kelihatan beda." Aku mengangguk. "Alhamdulillah. Aku bahagia sekarang." Reza menunduk. "Kamu tahu, aku cerai dari perempuan itu."
Dia ternyata hanya butuh hartaku. Setelah uangku habis karena investasi bodoh, dia pergi. Aku hanya diam. Aku tak tahu harus merespons apa. Hatiku tak lagi bergemuruh seperti dulu. Yang ada hanya rasa kasihan. Bukan karena cinta, tapi karena aku tahu, hidup tanpa Allah memang selalu berakhir hampa. Reza melanjutkan, aku sering lihat postingan kamu. Aku iri. Kamu kelihatan damai banget, tenang, penuh cahaya. Aku menyesal, Aisyah. Dulu aku buang kamu, padahal kamu satu-satunya yang pernah peduli sama jiwaku. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, Reza, aku dulu memang mencintaimu, tapi sekarang aku mencintai diriku dan Tuhanku lebih dari segalanya. Terima kasih karena pernah hadir. Tapi aku sudah memaafkan segalanya. Maaf, aku tak bisa kembali. Ia terdiam. Mata Reza berkaca-kaca. Kamu udah nikah lagi? Aku tersenyum. Belum. Tapi kalaupun nanti Allah kirim jodoh lagi, aku akan pastikan dia adalah seseorang yang mencintaiku karena imanku, bukan tubuhku. Kami berpisah hari itu tanpa banyak kata lagi. Tapi sejak itu, aku tahu bahwa hidup memang seperti roda. Hari ini kau direndahkan, besok kau ditinggikan. Asal kau tetap berada di jalannya. Dan aku memilih untuk tetap berjalan di jalan yang penuh cahaya itu, bersama hijabku, bersama kedamaian yang tak bisa dibeli dengan apapun. Setelah pertemuanku yang tak terduga dengan Reza, aku kembali ke rumah dengan hati yang tenang. Tidak ada getaran cinta, tidak ada air mata yang jatuh. Hanya rasa syukur yang tak henti-hentinya memenuhi dadaku. Syukur karena aku telah memilih untuk pergi, bukan bertahan di tempat yang memaksaku kehilangan jati diri. Kehidupanku kini memang jauh dari gemerlap. Tak ada lagi restoran mahal, perhiasan mewah, atau mobil-mobil elegan yang dulu sering kubawa ke acara-acara sosial. Tapi justru dalam kesederhanaan itu, aku menemukan makna hidup yang selama ini tak pernah kurasakan. Pagi-pagiku kini diisi dengan aroma teh hangat dan lantunan ayat Al-Quran dari murid-murid kecil yang belajar di ruang tamu. Suara tawa mereka, semangat mereka membaca huruf demi huruf hijayah, menjadi penyembuh terbaik dari luka-luka masa lalu. Setiap sore, aku duduk di teras rumah sambil menulis. Kadang aku menuliskan kisahku sendiri, kadang tentang wanita lain yang menghadapi tekanan serupa. Tulisan-tulisanku mulai banyak dibaca di blog komunitas muslimah. Beberapa bahkan mengirim pesan padaku, bercerita bahwa kisahku menginspirasi mereka untuk kembali berhijrah. Terima kasih sudah menuliskan ini, Kak Aisyah. Aku pernah mengalami hal yang hampir sama. Dan setelah membaca kisahmu, aku akhirnya berani memutuskan bercerai dari suami yang mempermalukan hijabku. Kalimat-kalimat seperti itu menjadi penguatku. Aku sadar, perjuanganku bukan hanya untukku sendiri, tapi juga untuk banyak perempuan lain yang diam-diam sedang berperang dengan batin mereka. Di sisi lain, aku mulai mendapat tawaran mengisi kajian di beberapa tempat. Awalnya aku ragu, siapakah aku ini hingga pantas berbicara di depan orang banyak? Tapi seorang ustazah senior menepuk pundakku saat kami bertemu di sebuah acara. Kak Aisyah, katanya lembut, jangan menilai dirimu dari masa lalu. Allah sudah tuntun kakak kembali ke jalannya. Kisah hidupmu adalah ladang dakwah. Jangan ragu berbagi, karena bisa jadi Allah akan menyelamatkan orang lain lewat pengalaman kakak. Sejak saat itu, aku mulai menerima undangan demi undangan. Di setiap forum, aku tidak berbicara sebagai ulama. Aku hanya bercerita sebagai seorang wanita yang pernah tersesat dalam cinta buta dan kembali menemukan cahaya dalam iman. Satu waktu, aku diundang ke sebuah acara seminar muslimah muda. Di sana, aku bertemu banyak perempuan muda yang masih bimbang antara tren dunia dan ketaatan. Kak Aisyah, tanya seorang peserta, apakah tidak menyesal dulu pernah melepas hijab hanya karena suami? Aku menghela napas pelan. Menyesal? Tentu. Tapi penyesalan itu aku bayar dengan perjuangan untuk bangkit. Hidup ini tak ada yang sempurna. Tapi Allah selalu beri kesempatan kedua. Dan jangan tunggu sampai kehilangan semuanya untuk kembali padanya. Ruangan itu hening. Beberapa peserta terlihat menyeka air mata. Hatiku terenyuh. Andai aku dulu punya sosok yang mau bicara padaku seperti ini, mungkin aku tak perlu berjalan terlalu jauh ke arah yang salah. Malamnya, sepulang dari acara itu,
Aku duduk lama di sajadah. Sujudku malam itu lebih lama dari biasanya. Aku berdoa agar Allah selalu menjagaku, agar aku tak pernah kembali ke kegelapan yang dulu. Dan dalam tangis yang lembut, aku ucapkan satu kalimat yang selama ini kusimpan dalam hati. Ya Allah, aku ikhlas. Ikhlas atas semua luka. Ikhlas atas jalan panjang yang harus kulalui. Ikhlas atas Reza, atas pengkhianatannya, atas masa laluku yang penuh kompromi. Karena ternyata dari semua itu, aku justru dibimbing menuju jalan terbaik. Waktu berjalan. Tak terasa sudah hampir 2 tahun aku menjalani hidup sebagai janda. Orang tuaku, yang dulu sempat khawatir akan statusku, kini mendukung sepenuhnya jalanku. Bahkan ayahku, yang awalnya sempat kecewa aku bercerai, suatu hari berkata padaku, "Ayah bangga padamu, Nak. Ayah dulu takut kamu tak bisa hidup sendiri, tapi ternyata kamu justru lebih kuat dari yang ayah kira." Air mataku mengalir pelan saat mendengar itu. Pengakuan dari orang tua adalah hadiah yang tak ternilai. Namun, dalam perjalanan ini, aku juga belajar satu hal, bahwa hidup tak berhenti di satu kegagalan. Ada banyak hal indah yang Allah siapkan setelah luka. Termasuk perihal jodoh. Aku tak pernah lagi memikirkan cinta sejak bercerai. Bukan karena aku membenci pernikahan, tapi karena aku sedang fokus mencintai diriku dan Tuhanku lebih dalam. Tapi Allah selalu punya rencana yang tak bisa ditebak manusia. Suatu hari, saat aku sedang menghadiri pengajian bulanan di masjid dekat rumah, ustazah senior memperkenalkanku pada seorang pria yang baru pindah dari luar kota. Namanya Fahri. Ia duda 1 anak, istrinya meninggal 2 tahun lalu karena kanker. Seorang pengusaha syariah yang cukup dikenal di lingkup komunitas. Awalnya kami hanya ngobrol singkat setelah kajian, membahas tema ceramah dan kegiatan sosial. Tapi entah mengapa, setiap pertemuan dengannya selalu menyisakan kesan yang menenangkan. Fahri bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi setiap ucapannya penuh makna. Ia tidak pernah sekalipun menyinggung soal penampilan fisikku. Justru ia beberapa kali memuji caraku mendidik anak-anak di TPQ. "Kamu punya ketulusan yang gak bisa dibuat-buat," katanya suatu sore ketika kami berbincang di taman masjid. Aku tertunduk malu. Sudah lama tak ada pria yang berbicara padaku dengan nada yang begitu menenangkan, tanpa kesan merendahkan. Lalu, pada suatu malam, Fahri menyampaikan niatnya untuk lebih serius mengenalku. "Aku tahu kamu pernah terluka, Aisyah," ucapnya dengan nada hati-hati. "Dan aku tidak datang untuk menyembuhkan lukamu. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin menjadi orang yang berjalan bersamamu menuju Allah." Aku terdiam. Kalimat itu begitu sederhana, tapi mengguncang jiwaku. Dulu aku dinikahi karena dianggap cantik dan menarik. Kini, aku ditawari cinta karena dinilai mampu menuntun dan dituntun. Malam itu, aku kembali bersujud lama. Bukan karena bingung, tapi karena bahagia. Aku tahu Allah sedang menjawab doaku yang dulu. "Ya Allah, jika aku harus menikah lagi, maka kirimkan padaku laki-laki yang mencintaiku karena MU dan mencintaiku dalam iman." Dan kini, seolah semesta berbisik, inilah dia. Lamaran Fahri tidak seperti lamaran yang pernah kubayangkan. Tidak ada bunga mawar, tidak ada lilin romantis atau kalung mahal yang disodorkan sambil berlutut. Ia hanya datang bersama orang tuanya ke rumah, membawa niat baik dan kesungguhan yang terpancar dari matanya. Aku pun menerima lamarannya dalam suasana yang sederhana, hangat, dan penuh hikmat. "Aku tidak berjanji akan membuat hidupmu bebas dari air mata," kata Fahri di malam menjelang akad. "Tapi aku berjanji, air matamu tidak akan lagi jatuh karena kau merasa sendirian." Kalimatnya menusuk lembut ke dalam hatiku. Aku mengangguk pelan, menunduk, dan membiarkan doa-doa dalam hati menggema ke langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak takut memulai lembaran baru. Aku tidak lagi dihantui oleh masa lalu, karena aku tahu yang bersamaku kali ini bukan hanya seorang pria, tapi juga seorang pemimpin yang beriman. Pernikahan kami berlangsung secara syar'i dan sederhana, namun penuh makna. Tak ada kemewahan seperti pernikahan pertamaku dulu, tapi aku merasa jauh lebih bahagia.
Hijabku tak lagi dipermasalahkan, bahkan Fahri memintaku mengenakan gamis syari dan himar panjang yang anggun. "Kamu cantik, Aisyah," katanya sesaat sebelum akad. "Dan hijabmu itu bukan menutup kecantikanmu, tapi menundukkan pandangan lelaki lain agar hanya aku yang berhak melihatnya." Air mataku jatuh lagi. Bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Inilah kebahagiaan yang dulu kurindukan. Setelah menikah, kami tinggal di rumah sederhana yang nyaman di pinggiran kota. Fahri punya satu anak perempuan, usia 8 tahun, bernama Maryam. Awalnya aku khawatir Maryam akan sulit menerimaku, tapi ternyata Allah begitu mempermudah segalanya. Maryam justru sangat dekat denganku sejak awal. "Ayah bilang Bunda Aisyah orang baik," katanya sambil menyodorkan gambar yang ia warnai. "Aku senang sekarang punya bunda yang ngajarin aku ngaji." Aku memeluknya erat. Kehadirannya mengisi ruang kosong dalam hidupku. Maryam seperti cahaya kecil yang membuat setiap hari di rumah menjadi hangat dan ceria. Aku juga semakin sibuk dengan kegiatan dakwah dan kelas-kelas tahsin yang kupegang. Fahri mendukung sepenuhnya. Ia bahkan pernah berkata, "Jika aku sibuk dengan bisnisku di siang hari, maka kamu sibuk dengan urusan akhirat kita. Bukankah itu seimbang?" Dan memang, kehidupan kami begitu tenang. Tak pernah ada kata kasar, tak ada cemooh terhadap hijabku, tak ada tekanan untuk menjadi wanita cantik versi dunia. Aku dicintai sebagai seorang muslimah, utuh, tanpa kompromi. Suatu hari, kami pergi ke sebuah kajian bersama. Di akhir acara, aku sempat berbicara di depan jamaah ibu-ibu. Seperti biasa, aku membagikan kisahku, termasuk luka-luka yang pernah kulalui. Di antara para jamaah, ada seorang wanita yang dari tadi duduk menunduk. Setelah acara selesai, ia mendekatiku. "Bu Aisyah, saya mantan istri kedua. Saya dulu rela menikah diam-diam karena merasa tidak pantas menunggu jodoh. Tapi ternyata, saya malah dihancurkan. Setelah mendengar kisah ibu, saya jadi sadar tidak ada jalan pintas untuk bahagia." Aku menggenggam tangannya. Bukan tentang siapa duluan menikah, siapa paling dulu punya anak, siapa punya suami paling kaya. Bahagia datang saat kita berhenti mengorbankan iman demi cinta. Dan percayalah, Allah tahu waktu terbaik untuk memberi ganti yang indah. Wanita itu menangis dalam pelukanku. Dan sekali lagi, aku merasa, luka yang dulu menyakitkan itu kini telah menjadi cahaya bagi orang lain. Sore itu, sepulang dari mengisi kajian, aku dan Fahri duduk di beranda rumah. Langit tampak indah, senja menebar warna jingga di langit. Aku menyeruput teh sambil bersandar di bahunya. "Dulu," kataku pelan, "aku sempat berpikir bahwa hidupku sudah selesai. Bahwa aku tidak pantas lagi dicintai karena masa laluku terlalu gelap. Tapi ternyata Allah lebih tahu." Fahri menatapku lembut. "Jangan pernah menilai dirimu dari masa lalumu. Kau berhijrah, dan itu lebih mulia daripada 1000 wanita cantik yang hanya hidup untuk dunia. Kamu pantas bahagia, Aisyah." Aku memejamkan mata. Hati ini benar-benar tenang. Tidak ada dendam terhadap Reza, tidak ada sesal atas masa lalu. Aku bahkan sering mendoakannya agar mendapat hidayah. Bukan karena masih mencintainya, tapi karena aku tahu, tak semua orang sekuat aku saat tersesat. Beberapa bulan setelah pernikahan, aku mendapat undangan menjadi pembicara dalam seminar Muslimah Nasional. Itu adalah pertama kalinya aku berdiri di panggung besar dengan ratusan peserta dari berbagai kota. Di hadapan mereka, aku membagikan kisah tentang bagaimana hijab menyelamatkanku dari keterpurukan. Hijab bukan hanya kain yang menutup kepala, ucapku lantang, tapi ia adalah pelindung harga diri, pelindung hati, dan penjaga iman. Aku pernah melepasnya karena cinta yang salah, dan aku kehilangan diriku sendiri. Tapi ketika aku mengenakannya kembali, aku menemukan diriku yang sesungguhnya, dan akhirnya, kebahagiaanku. Tepuk tangan menggema di ruangan itu. Banyak mata yang berkaca-kaca. Dan di tengah kerumunan, aku melihat sosok yang sangat familiar, Reza. Ia duduk di deretan belakang, wajahnya tertunduk. Aku terdiam sejenak. Dadaku berdesir, bukan karena cinta, tapi karena simpati. Setelah acara usai, Reza menghampiriku. Kini penampilannya jauh berbeda dari dulu.
Wajahnya tampak letih, ada gurat penyesalan di matanya. Aisyah, ucapnya lirih. Kamu benar-benar berubah, dan aku menyesal tak pernah mau mendengarmu dulu. Aku tersenyum. Aku juga berubah bukan untuk membalasmu, Reza. Tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Ia menunduk lama. Aku kehilangan semuanya, dan sekarang aku sadar, yang paling berharga justru yang dulu aku buang. Aku menepuk pundaknya. Aku mendoakan kamu, Reza. Semoga Allah membuka jalan yang benar untukmu. Ia tak berkata apa-apa lagi. Tapi aku tahu, pertemuan itu adalah penutup sempurna dari bab masa laluku. Aku tak menyimpan dendam. Aku sudah selesai dengan cerita lama. Dan kini, kisahku bersama Fahri adalah awal dari kehidupan baru yang dipenuhi cahaya, iman, dan cinta yang sesungguhnya. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di samping Maryam yang sudah lelap. Aku mencium dahinya dan membetulkan selimutnya. Lalu aku kembali ke kamar dan menemukan Fahri sedang membaca Al-Quran. Ia menutup mushaf, lalu tersenyum padaku. Aku mencintaimu karena Allah, Aisyah, ucapnya lembut. Dan semoga kita bisa bersama bukan hanya di dunia, tapi juga di surganya. Aku tersenyum sambil memejamkan mata. Air mataku jatuh, bukan karena luka, tapi karena kebahagiaan yang tak bisa dilukiskan kata-kata. Di balik hijab ini, aku menemukan kedamaian. Dan di balik kedamaian itu, aku menemukan cinta yang sebenarnya. Sudah 1 tahun aku menjadi istri dari Fahri. Setiap harinya selalu penuh keberkahan. Kami hidup sederhana, tapi hati kami kaya akan rasa syukur. Maryam tumbuh menjadi anak yang cerdas dan lembut, Fahri semakin sukses dengan bisnis properti syariahnya, dan aku tetap aktif mengajar tahsin serta menjadi pembicara di berbagai kajian muslimah. Namaku mulai dikenal di kalangan ibu-ibu pengajian. Banyak komunitas muslimah dari luar kota yang mengundangku untuk berbagi kisah hijrahku. Tapi aku tidak pernah menganggap diriku ustazah. Aku hanya seorang wanita yang pernah tersesat dan akhirnya ditarik kembali oleh hidayah Allah. Suatu hari, seorang panitia seminar dari Jakarta menghubungiku. Mereka ingin menjadikanku pembicara utama dalam acara besar bertajuk Hijrah, dari Luka Menuju Cinta Allah, yang akan digelar di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Bu Aisyah, ujar panitia itu lewat telepon. Kami sudah mengikuti video-video ceramah dan kisah ibu yang viral. Kisah ibu sangat menyentuh dan banyak wanita merasa relate. Kami ingin ibu jadi narasumber utama. Aku terdiam sejenak. Aku bukan siapa-siapa. Tapi ternyata, Allah membalikkan keadaan sedemikian rupa. Aku mengiyakan dengan hati bergetar. Insya Allah saya siap. Bukan karena saya pintar, tapi karena saya ingin menyampaikan bahwa Allah bisa membalikkan luka siapapun menjadi cahaya. Hari seminar itu pun tiba. Aku mengenakan gamis syari berwarna biru tua dan vimar panjang yang menjuntai anggun. Tak ada make-up berlebihan. Hanya wajah yang dipoles wudhu dan hati yang terus berzikir agar tak takabur. Sesampainya di hotel tempat acara, aku tertegun. Tempat ini, tempat yang sama saat dulu Reza mengajakku makan malam dan mulai menertawakan perubahan penampilanku. Aku dulu merasa terhina di sini, di antara wanita-wanita bergincu dan berpakaian modis. Kini, aku kembali, tapi bukan sebagai tamu yang diremehkan. Aku hadir sebagai pembicara utama. Seorang wanita yang dihormati bukan karena penampilan, tapi karena iman dan perjuangannya. Aku duduk di ruang tunggu VIP bersama panitia. Beberapa peserta yang datang tampak antusias, bahkan ada yang rela datang dari luar kota hanya untuk mendengarkanku berbicara. Namun yang membuatku terkejut adalah kehadiran seorang wanita yang tak asing. Dia berdiri agak jauh, matanya tak lepas menatapku. Dina, mantan sahabatku sekaligus wanita yang dulu ikut menertawakanku di restoran bersama Reza. Ia kini berhijab, meski masih kecil dan ketat. Namun wajahnya tak setajam dulu. Ada kerendahan hati yang terpancar. Setelah acara selesai, ia menghampiriku. Aisyah? Aku tersenyum. Assalamualaikum, Dina. Ia menunduk. Waalaikumsalam. Maafkan aku. Aku dulu sangat jahat padamu. Aku sering sekali meremehkan kamu. Tapi Allah benar-benar membuka mataku. Aku lihat perjalananmu, dan aku malu.
Aku menatapnya lembut. Tak perlu minta maaf padaku, Dina. Semua yang terjadi sudah menjadi bagian dari jalan hidupku. Mungkin jika aku tidak diremehkan, aku tak akan belajar kuat. Justru aku yang berterima kasih karena kalian dulu mendorongku untuk lebih dekat dengan Allah. Air mata Dina mengalir. Ia memelukku lama. Bolehkah aku belajar tahsin darimu? Tanyanya lirih. Aku mengangguk dengan senyum hangat. Pintu kebaikan selalu terbuka, Dina. Kita semua sama-sama belajar. Sejak hari itu, Dina rutin mengikuti kelas tahsin yang kupegang. Tak hanya itu, ia juga mulai mengenakan hijab yang lebih syar'i. Ia sering curhat betapa hidupnya dulu hampa meski dipenuhi kemewahan. Aku dulu punya segalanya, Aisyah. Tapi hatiku kosong. Sekarang, meski aku belum sepenuhnya sempurna, aku merasa lebih tenang. Ujarnya suatu sore. Aku tahu, itu bukan karena aku. Tapi karena hidayah Allah. Dan aku bersyukur, aku bisa menjadi jembatan kecil dalam perjalanan hijrah orang lain. Tak lama setelah itu, kabar mengejutkan datang dari Reza. Ia masuk rumah sakit karena penyakit lambung parah yang sudah lama diabaikan. Aku tak pernah berharap apapun darinya. Tapi mendengar kabar itu, aku tetap mendoakannya. Kalau kamu ingin menjenguk, aku temani, ucap Fahri suatu malam. Aku menoleh, terkejut. Aku tidak punya urusan lagi dengannya, Bang. Fahri tersenyum. Tapi kamu pernah terluka olehnya. Dan maaf yang ditunjukkan dengan doa dan kebaikan akan lebih menenangkan hati. Ini bukan tentang dia, tapi tentang kedewasaanmu. Hatiku tergetar. Dan akhirnya, kami pun menjenguk Reza di rumah sakit. Reza tampak kurus dan lemah. Tapi matanya menatap kami penuh rasa bersalah. Fahri menyalaminya lebih dulu. Semoga lekas sembuh, Mas Reza. Lalu aku menatapnya. Tak ada kebencian. Yang ada hanya rasa iba pada seorang pria yang pernah kehilangan arah. Maafkan aku, Aisyah, bisiknya pelan. Aku kehilangan semuanya. Istriku meninggalkanku. Aku bangkrut. Dan baru sekarang aku sadar, yang paling tulus justru wanita yang dulu aku remehkan. Aku menunduk. Semoga sakit ini menjadi penghapus dosa, Reza. Dan semoga Allah beri kamu jalan untuk kembali. Aku tak lama di sana. Karena tujuanku hanya untuk menggenapi maaf dalam hati. Bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menutupnya dengan damai. Saat keluar dari rumah sakit, Fahri menggenggam tanganku erat. Kamu wanita yang sangat kuat, sayang. Aku bangga padamu. Aku tersenyum. Semua ini karena Allah. Aku hanya belajar untuk tidak membalas keburukan dengan dendam. Setelah itu, hidupku semakin damai. Aku terus mengajar, berdakwah, dan menjadi ibu serta istri yang bahagia. Banyak orang yang dulu menertawakanku kini malah berguru kepadaku. Bahkan beberapa influencer muslimah mulai mengundangku untuk kolaborasi. Tapi aku tetap menjaga niat. Fahri selalu mengingatkanku, jangan sampai popularitas membuatmu lupa bahwa kamu hanya perantara, bukan pemilik hidayah. Aku mengangguk. Dan aku tahu, sejauh apapun aku melangkah, aku tak ingin menjadi seperti dulu, terlena dunia, lupa akhirat. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke rumahku. Ia berjalan pelan dengan tongkat, wajahnya penuh kerutan namun matanya tajam menatapku. Apa kamu Aisyah? Tanyanya. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Wanita itu tersenyum lirih. Aku ibunya Reza? Aku langsung mempersilakannya duduk. Hati ini sempat bergetar, namun aku tetap tenang. Aku hanya ingin bilang, aku dulu juga meremehkanmu. Karena kamu sederhana. Karena kamu berhijab lebar. Tapi aku melihat kamu sekarang. Dan aku menyesal. Maafkan aku. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya. Tak perlu meminta maaf, Bu. Semua sudah saya lupakan. Saya justru bersyukur Allah beri saya jalan seperti ini. Ia mengangguk dengan mata berkaca. Reza mungkin terlambat sadar. Tapi aku tidak ingin terlambat minta maaf. Sore itu, aku mengantarnya pulang. Hati ini terasa ringan. Aku tahu, inilah maksud dari semua luka dulu, agar aku bisa merasakan manisnya memaafkan. Malam itu, di sepertiga malam,
Aku bersujud lama, menangis dalam diam. Ya Allah, Engkau Maha Baik. Engkau tidak hanya memulihkan luka hatiku, tapi Engkau juga memuliakan aku di mata orang-orang yang dulu menjatuhkanku. Jika ini semua adalah ujian untuk menjagaku tetap dekat pada MU, maka kuatkanlah aku. Dan dalam diam, aku merasa tangannya menggenggamku erat. Aku tahu, inilah jalan hijrahku. Dari keterpurukan, menuju ketenangan. Dan kini, yang dulu merendahkanku, justru mengangkat namaku. Bukan karena aku hebat, tapi karena Allah menunjukkan bahwa siapapun yang menjaga hijab dan imannya, pasti akan Allah muliakan pada waktunya. Langkah-langkah kecil anakku yang baru belajar berjalan menggema di ruang keluarga. Ia tertawa lepas sambil mengejar bola berwarna biru yang terlempar ke sudut ruangan. Aku tersenyum, memeluk kebahagiaan kecil itu dalam dekapanku. Di sisi lain, Fahri, suamiku yang kini menjadi imam hidupku, duduk membaca Al-Quran dengan suara lirih namun menyejukkan hati. Begitu syahdu, begitu tenang, dan begitu jauh dari kehidupan yang pernah aku jalani dulu bersama Reza. Setelah bertahun-tahun merasa hilang dan hancur, akhirnya aku menemukan rumah dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya rumah dalam bentuk bangunan, tetapi rumah dalam hati dan iman. Namun, pagi itu sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponselku. Aku membuka layar dan mendapati nama pengirimnya, Reza. Assalamualaikum, Aisyah. Aku tahu aku tak pantas menghubungimu lagi. Tapi aku ingin bertemu, hanya sebentar. Kumohon. Aku menatap pesan itu dalam diam. Beberapa detik kemudian, aku menghapusnya. Tapi entah mengapa, hatiku terasa berat. Bukan karena masih menyimpan rasa, melainkan karena ada simpati dan rasa iba pada seseorang yang dulu pernah sangat berarti, meski kini menjadi bagian masa lalu yang menyakitkan. Malam harinya, setelah menidurkan anakku, aku duduk berdampingan dengan Fahri. Aku menceritakan pesan dari Reza. Ia hanya tersenyum, lalu berkata, "Jika engkau merasa harus menemuinya, pergilah. Aku percaya padamu. Mungkin Allah ingin menunjukkan sesuatu padanya melalui dirimu." Kalimat itu menegaskan betapa besar dan dalamnya iman serta rasa percaya Fahri padaku. Ia tak cemburu, tak mencurigai. Justru mendorongku agar menyelesaikan bab lama yang belum sepenuhnya kututup. Pertemuan yang tak terduga. Kami bertemu di taman kota, tempat yang cukup terbuka dan ramai. Reza tampak berbeda. Tak lagi dengan jas mahal atau mobil mewah. Ia hanya mengenakan kemeja sederhana dan celana jeans. Rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Aku datang dengan hijab syari dan gamis berwarna pastel. Wajahku polos tanpa riasan. Tapi Reza menatapku lama, seolah tak percaya melihat perempuan yang dulu ia rendahkan kini berdiri begitu tenang dan kuat di hadapannya. "Oh, terlihat sangat berbeda," katanya akhirnya. "Karena kini aku hidup sesuai kata hatiku, Reza," jawabku lirih. Ia tertunduk, menyembunyikan sesuatu yang tampaknya berat. "Aku gagal," katanya. "Wanita itu meninggalkanku setelah menguras hartaku. Perusahaanku bangkrut. Semua teman yang dulu kuandalkan menjauh. Aku kesepian, Aisyah." Aku hanya diam. Tidak ada kata, puas, atau syukur, keluar dari mulutku. Hatiku tenang, bukan karena aku melihat kejatuhannya, tapi karena aku telah benar-benar sembuh. Aku melihatmu di media sosial. Banyak wanita yang terinspirasi darimu. Kau jadi pembicara di seminar muslimah, jadi penulis, dan kau tampak bahagia. Suaranya sedikit bergetar, dan aku menyesal karena telah mengekangmu, merendahkanmu, dan tidak melihat keindahanmu yang sebenarnya. Aku menatapnya, kali ini dengan tatapan lembut. "Reza, dulu aku mencintaimu, dan aku rela meninggalkan banyak hal demi pernikahan kita. Tapi saat kau memaksaku meninggalkan hijab dan ibadahku, sejujurnya, saat itulah aku perlahan-lahan kehilangan diriku. Tapi Allah Maha Penyayang, Ia menarikku kembali dalam pelukannya, saat semua hal duniawi tak lagi mampu kupegang." Matanya berkaca-kaca. "Apakah kau bisa memaafkanku?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Karena jika aku terus memelihara luka itu, aku tak akan bisa berdamai dengan diriku sendiri."
Reza mengangguk, menunduk dalam. Ia tampak lega, meski juga sangat terpukul. Jalan yang tak lagi sama. Setelah pertemuan itu, Reza mulai berubah. Ia beberapa kali mengirim pesan, bertanya tentang agama, tentang bagaimana memulai sholat, bahkan tentang membaca Al-Quran. Aku menjawab seperlunya, kadang melalui ustazah yang lebih bijak. Aku sadar, mungkin inilah jalan hidayahnya. Namun, kami sudah berada di dunia yang berbeda. Aku kini istri dari pria yang mencintaiku bukan karena rupa, tapi karena imanku. Seorang pria yang mencintai Allah terlebih dahulu, sebelum mencintaiku. Dan di dalam rumah tangga kami, cinta itu tumbuh karena bimbingan dan pengabdian kepadanya. Setiap pagi Fahri membangunkanku untuk tahajud. Kami membaca Al-Quran bersama, berdiskusi tentang ayat-ayat Allah. Jika dulu aku merasa asing di rumah sendiri, kini aku merasa seperti berada di taman surga. Bahkan ketika ekonomi kami tak semewah dulu, aku merasa jauh lebih kaya, karena hati ini penuh dengan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Suatu malam, aku duduk di meja kerja dan menulis surat yang tak akan pernah kukirim. Surat itu kutujukan untuk diriku yang dulu, untuk Aisyah yang sering menangis dalam diam, yang memendam rindu pada Tuhan namun takut dimarahi suami, yang merasa tidak berharga hanya karena hijabnya tak dihargai. Aisyah, kamu telah bertahan. Dan lihatlah sekarang, kamu bukan hanya hidup, tapi juga bersinar. Allah tak pernah meninggalkanmu. Kamu hanya perlu percaya bahwa ketika kamu memilih Allah, maka Allah akan memilihkan segalanya untukmu, termasuk cinta yang benar, rumah yang tenang, dan kehidupan yang bermakna. Aku menangis, tapi bukan tangisan luka, melainkan tangisan syukur. Kebahagiaan yang hakiki. Beberapa bulan kemudian, aku diundang menjadi pembicara dalam acara Muslimah Nasional. Tema yang kupilih, kembalinya hati yang hilang melalui hijab. Di depan ratusan wanita, aku berbicara dari hati. Hijab bukan sekadar kain. Ia adalah simbol ketaatan, penjaga kemuliaan, dan bentuk cinta paling jujur kita kepada Allah. Dulu aku kehilangan arah karena membiarkan dunia membungkam suara hatiku. Tapi kini, setiap kali aku melilitkan hijab di kepalaku, aku merasa seperti sedang bersandar di pelukannya. Para wanita menangis. Beberapa bahkan memutuskan berhijab setelah acara itu. Hatiku membuncah haru. Tak pernah kusangka, kisah luka bisa berubah menjadi cahaya bagi orang lain. Akhir yang baru. Suatu pagi, aku, Fahri, dan anak kami berjalan-jalan di taman. Anak kami tertawa gembira, menggenggam tanganku. Cahaya matahari menyinari wajah Fahri yang hangat menatapku. "Terima kasih sudah menjadi istriku," katanya. "Terima kasih sudah membimbingku," jawabku. Hidup tak pernah mudah. Tapi jika dijalani bersama Allah, maka luka menjadi pelajaran, kehilangan menjadi penguatan, dan hijab menjadi mahkota kehormatan yang tak ternilai. Dan kini aku tahu, bukan wajahku yang menentukan kecantikanku, bukan tubuhku yang menentukan nilainya. Tapi keimanan dan ketaatanlah yang membuatku istimewa. Aku adalah wanita di balik hijab, yang kini hidup dalam kedamaian yang sejati.